Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Damayanti dengan nomor NDH 02 di Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Latsar CPNS Pemerintah Provinsi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 tentang harmonis. Indonesia mempunyai keanekaragaman bangsa dan budaya yang amat luar biasa. Karena Indonesia kita terdiri dari 34 provinsi dengan jumlah pulau kurang lebih 17.000 dan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa yang pada saat ini menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Keanekaragaman suku bangsa itu dapat disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencampuran ras, suku bangsa, agama, etnis, dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budayanya, kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Karena berbedanya suku, bangsa, dan budaya di Indonesia, maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menekankan dan meningkatkan serta menerapkan jiwa-jiwa nasionalisme kita, karena nasionalisme, pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Yang kedua, kita harus menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme dengan nilai Pancasila, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, kita harus menetapkan jiwa persatuan kebangsaan, yaitu bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Harmonis. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Menghargai semua orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan yang kondusif. Harmoni memiliki 5 kata kunci, yaitu peduli, menghargai, penolong, netral, dan toleransi. Kode etik ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selain itu, kita juga bisa membuat lingkungan yang harmonis karena dengan berbedanya suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat,
mungkin bisa membuat Indonesia terpecah belah sehingga kita perlu keharmonisan. Misalnya, suasana harmonis dalam lingkungan bekerja. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Nah, energi yang kita berikan adalah energi yang positif. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberi kontribusi. Tidak ada diskriminasi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Satu mengalami kesulitan, maka semuanya akan merasakan kesulitannya, sehingga bisa membuat tim atau lingkungan kerja lebih solid lagi atau lebih kompak lagi. Perilaku ASN yang harus ditekankan yaitu 1. Toleransi, menghargai dan menerima terhadap perbedaan apapun. Yang kedua, empati, bisa merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba membantu menyelesaikan masalah dan melihat perspektif orang lain. Yang ketiga, yaitu keterbukaan terhadap perbedaan. Jadi kita di sini dituntut untuk tidak membeda-bedakan individu satu dengan individu yang lain. Nah, sehingga kita perlu reformasi birokrasi atau perubahan mindset yang baik dan jelas, sehingga kita perlu merubah. Yang pertama, merubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sehingga diharapkan para ASN dapat bekerja secara harmonis dan bisa membentuk lingkungan kerja yang selalu berenergi positif. Mungkin sekian Learning Journal Harmoni dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.